22 Februari 1967, Soekarno serahkan kekuasaan kepada Soeharto. Pengumuman penyerahan kekuasaan eksekutif atas Republik Indonesia dari Presiden Soekarno kepada Soeharto. Surat penyerahan kekuasaan tertanggal 20 Februari 1967 dibacakan oleh Menteri Penerangan B.M. Dyah pada 22 Februari 1967 di hadapan puluhan wartawan dalam dan luar negeri di kantor Presidium Kabinet Ampera, kawasan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Selengkapnya, berikut isi lengkap surat penyerahan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto. Kami Presiden Republik Indonesia, Mandataris MPRS, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Setelah menyadari bahwa konflik politik yang terjadi dewasa ini perlu segera diakhiri demi keselamatan rakyat, bangsa, dan negara, maka dengan ini mengumumkan: 1. Kami Presiden Republik Indonesia, Mandataris MPRS, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, terhitung mulai hari ini menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada pengemban ketetapan MPRS nomor 9 MPRS 1966 Jenderal TNI Soeharto, sesuai dengan jika ketetapan MPRS nomor 15 MPRS 1966 dengan tidak mengurangi maksud dan jiwa Undang-Undang Dasar 45. 2. Pengemban ketetapan MPRS nomor 9 MPRS 1966 melaporkan pelaksanaan penyerahan tersebut kepada setiap waktu dirasa perlu. 3. Menyerukan kepada rakyat Indonesia, para pemimpin masyarakat, segenap aparatur pemerintah dari seluruh angkatan bersenjata Republik Indonesia untuk terus meningkatkan persatuan dan menegakkan revolusi dan membantu sepenuhnya pelaksanaan tugas pengemban ketetapan MPRS nomor 9 MPRS 1966 seperti tersebut di atas. 4. Menyampaikan dengan penuh tanggung jawab pengumuman ini kepada seluruh rakyat Indonesia dan MPRS. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi rakyat Indonesia dalam melaksanakan cita-citanya mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Jakarta, 20 Februari 1967. Presiden Mandataris MPRS, Bangti Abri. Tertanda Soekarno. Sementara itu, berdasarkan pemberitaan harian Kompas 24 Februari 1967, penyerahan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto melalui sejumlah proses yang berlangsung sejak 7 Februari 1967. Berikut prosesnya. Tanggal 7 Februari 1967, Soeharto menerima surat dari Presiden Soekarno yang bersifat pribadi atau rahasia. Surat itu diberikan melalui Hardi SH yang mengantarkan konsep surat penugasan khusus. Isinya mengenai penyerahan tugas pemerintahan sehari-hari dari Presiden kepada Soeharto pada tanggal 8 Februari 1967. Selanjutnya, surat itu dibicarakan bersama 4 Panglima Angkatan. Kesimpulan dari perbincangan itu, tidak dapat menerima surat tersebut karena diprediksi tidak akan membantu menyelesaikan konflik politik yang terjadi. Tanggal 10 Februari 1967, Soeharto menemui Presiden Soekarno untuk membicarakan surat tersebut. Ia melaporkan sikap Panglima Angkatan. Presiden kemudian menanyakan kemungkinan yang lain bisa dilakukan. Tanggal 11 Februari 1967, 4 Panglima Angkatan menemui Presiden Soekarno di Bogor, Jawa Barat. Soeharto mengajukan gagasan yang mungkin dapat digunakan untuk mempermudah penjelasan konflik situasi yang terjadi.
Presiden meminta waktu untuk mempelajari dan meminta bertemu kembali keesokan harinya. Konsep yang diajukan Soeharto berupa surat pernyataan. Isi konsep itu, Presiden menyatakan berhalangan. Presiden menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Super Semar sesuai ketetapan MPRS nomor 15, 12 Februari 1967. 4 Panglima Angkatan kembali bertemu dengan Presiden Soekarno di Bogor untuk melanjutkan pertemuan sehari sebelumnya. Presiden tidak dapat menerima gagasan yang diajukan Soeharto dan mengajukan amandemen mengenai bentuk dan isinya. Soekarno menyatakan tak setuju dengan konsep surat pernyataan dan isinya menyatakan tak setuju berhalangan. Kemudian ia meminta diagendakan kembali pertemuan keesokan harinya. Tanggal 13 Februari 1967, para Panglima Angkatan kembali bertemu untuk membicarakan konsep baru sebelum menemui Presiden. Panglima Angkatan bersenjata sepakat satu konsep dan mengutus Cipto Yudhodiharjo dan Panggabean. Konsep baru yang diajukan adalah pengumuman penyerahan kekuasaan pemerintahan kepada Super Semar sesuai ketetapan nomor 15 MPRS tahun 1966. Keduanya menemui Presiden Soekarno, namun Presiden tetap menyatakan belum menerimanya dan meminta perubahan. Namun permintaan Soekarno sulit dipenuhi. Ia meminta antara lain menambahkan kata pemerintahan sehari-hari. Antara tanggal 13 hingga 17 Februari 1967, melalui penghubungnya, Mayor Jenderal Suryo Sumpeno, Presiden Soekarno menyatakan setuju dengan konsep yang terakhir diajukan. Akan tetapi, ia meminta agar ada jaminan dari Soeharto. Permintaan Soekarno tidak bisa dipenuhi. Akhirnya, Soekarno menyatakan setuju dengan konsep pengumuman. Ia meminta pada 19 Februari 1967 dilakukan pertemuan di Istana Bogor. Tanggal 19 Februari 1967 digelar pertemuan di Istana Bogor antara Panglima Angkatan bersenjata dengan Presiden. Presiden Soekarno belum mau menandatangani konsep yang telah disiapkan. Tanggal 20 Februari 1967 Presiden memanggil Panglima dan menyatakan setuju dengan konsep pengumuman. Tetapi ditambahkan satu hal. Presiden meminta ditambahkan kata-kata menjaga dan menegakkan revolusi. Pada sore harinya, Soeharto menemui Presiden Soekarno yang akhirnya menandatangani pengumuman itu. Tetapi pengumuman menunggu hari baik. Tanggal 22 Februari 1967, seluruh menteri berkumpul di Istana Merdeka untuk mendengarkan Presiden dan membacakan pengumuman tersebut. Pada malam hari, Menteri Penerangan PM Diah membacakan pengumuman Presiden. Pada 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret Super Semar. Surat ini berisi mandat kepada Soeharto yang menjamin jalannya pemerintahan dan menjaga keselamatan Presiden. Histori menulis, dalam perkembangannya, Super Semar menjadi sangat kuat dan semakin mengantarkan Soeharto menjadi pemimpin tertinggi negara menggantikan Soekarno sepenuhnya. Bahkan Soekarno tidak lagi bisa mencabut Super Semar ketika MPRS memutuskannya sebagai ketetapan MPRS nomor 9 /MPRS tahun 1966 pada 21 Juni 1966. Saat itu, MPRS mencabut Soekarno sebagai presiden seumur hidup sekaligus memberi kewenangan Soeharto sebagai pengemban Super Semar untuk membentuk kabinet pada 5 Juli 1966. Dalam perjalanannya pada tahun 1967, Soeharto mengambil alih kekuasaan penuh dan dipilih menjadi presiden tahun 1968. Soeharto terus terpilih menjadi presiden pada setiap pemilihan yang dilakukan
hingga berkuasa selama 32 tahun. Ia kemudian menyatakan mundur dari 1998 setelah didesak dengan aksi demo besar-besaran yang menuntut reformasi. Demikian kura-kura, tagar lambe sindel.